tentang kelahiran prematur. Saya ambil dari WHO, ya, dan saya terjemahkan. Ternyata setiap tahun ada 15 juta loh bayi yang lahir prematur. Dan itu kalau di rata-rata adalah lebih dari 1/10 kelahiran bayi. Wow, buat saya jadi lebih dari 10% bayi yang lahir itu adalah prematur, ya. Secara global, prematur itu merupakan penyebab utama kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. So, jadi ilmu yang saya, bukan ilmu ya, ini yang saya bagikan adalah buat para ibu-ibu dan juga calon-calon ibu. Gimana caranya supaya jangan sampai punya bayi prematur, ya, dan juga kalau udah lagi punya bayi prematur sekarang, atau punya kenalan yang punya bayi yang lahir prematur, mereka tuh pasti ada tantangannya. Nah, saran saya sekarang boleh dikontakin semua yang kalian kenal untuk join di forum ini sekarang. Ya, karena ini cocok sekali untuk generasi berikut. Ya, bayi-bayi itu adalah anak-anak itu adalah anak-anak kita nih, generasi muda yang ke depan gitu ya, yang nanti akan jadi ganteng dan pintar seperti Jason gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tentang apa itu kelahiran prematur dan bagaimana di dunia, ya. Kemudian gini, oh sebentar. Bayi prematur itu beresiko mengalami sejumlah gangguan fungsi organ tubuh, seperti jantung, otak, saluran napas, saluran cerna, termasuk imun tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Kenapa? Karena bayi itu lahirnya belum cukup umur, istilahnya gitu ya. Jadi organnya belum terbentuk secara sempurna. Nah, karena belum terbentuk sempurna, maka sangat beresiko. Tidak seperti bayi-bayi yang lain. Biarpun bayi yang lain pun bukan berarti semuanya nggak ada resiko. Tapi bayi prematur lebih besar resikonya. Karena organnya belum terbentuk. Ya. Terus yang ini penting. Penyebab umum kelahiran prematur itu bisa jadi karena kembar. Ya, atau infeksi pada saat hamil. Atau kondisi ibunya punya penyakit seperti diabetes dan darah tinggi. Sekarang coba para wanita-wanita atau para calon-calon ibu, baik yang sudah menikah maupun mau menikah gitu ya, mau jadi ibu, hati-hati dengan ini. Jadi kalau misalnya, oh sekarang saya ada ini nih, kecenderungan diabetes nih atau darah tinggi, maka, nah itu mesti dibenerin. Tapi juga seringkali nggak ada penyebab yang teridentifikasi kenapa bisa lahir prematur. Ya, so ini saya sharingkan karena ini sangat relevan nanti dengan sharing dari seorang ibu yang saya akan undang. Oke ya. Jadi artinya selain memperhatikan bayinya, juga memperhatikan ibunya. Karena bisa jadi bayi itu lahir prematur karena kondisi ibu. Bukan semata-mata kondisi bayi, ya. Yuk. Nah, kelahiran prematur, untuk mengurangi resiko melahirkan prematur, sang ibu harus menjalani kehamilan yang sehat. Yaitu apa? Jalankan diet yang sehat. Terus yang kedua penting nih, mencukupi kebutuhan nutrisi ibu yang sedang hamil. Supaya kalau ibunya cukup nutrisinya, itu akan masuk ke dalam embrio, ke dalam calon bayi. Karena bayi itu mendapatkan nutrisi dari ibu, ya kan? Terus tetap berolahraga, istirahat yang cukup, ya. Mengelola stres, nah, nanti saya ceritain ini ya, nanti ada hubungannya nih. Terus of course jangan merokok, jangan minum alkohol. Nanti kalau enggak bayinya lahirnya kesian paru-parunya. Right? So, ini adalah yang menjadi awareness kita nih. Gitu ya, para ibu-ibu. Oke, dan para ibu-ibu yang punya anak perempuan, bisa nanti kalau anak perempuannya sedang hamil, anjurkan ini, supaya nanti cucu-cucu kita menjadi cucu-cucu yang sehat. Setuju ya? Oke, now, sebelum saya sharingkan lebih jauh, saya mau mengundang seorang yang luar biasa. Ya, seorang ibu yang menurut saya dahsyat deh, saya nggak bisa saya bilang kalau saya dalam kondisi dia akan sangat menarik gitu ya. Saya akan mengundang seorang ibu pejuang, fighter ini ya, yang benar-benar mencintai anaknya dengan luar biasa gitu ya.
berjuang sampai anaknya sehat. Saya mengundang Yuli, boleh? Yuli ini, boleh undang Yuli, boleh Yuli di spotlight, Jason, bersama saya. Hai Yul, oke, saya kenalkan ya. Yuli ini adalah seorang ibu rumah tangga dari Batam. Oke, saya serahkan forum ini ke Yuli untuk cerita Yul tentang anakmu, your son, your miracle. Keajaibannya seperti apa ya? Thank you, silakan. Thank you sebelumnya Bu Tris untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli dari Batam, mama dari 3 orang anak, istri dari seorang suami. Jadi malam hari ini saya mau sharing tentang perjalanan anak kami yang ketiga, namanya Kenan. Sebenarnya anak ini bisa dibilang Tuhan titipkan ke keluarga kami. Kenan adalah anak yang lahir prematur di usia 6 bulan. 6 bulan, terus anak ini kami adopsi. Adopsi yang awalnya sekilas saja tahu kalau anak ini lahir prematur. Tapi untuk histori jelasnya sebenarnya kami kurang tahu karena awalnya sebenarnya anak ini cuma dititipkan sementara ke keluarga kami karena waktu kemarin sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu itu kan corona lagi ganas-ganasnya. Anak ini sebelumnya dirawat sama seorang perempuan, bisa dibilang dia single parent dan tinggal sama mertuanya. Jadi beranjak si Kenan ini mulai besar, waktu datang ke rumah kami itu umurnya 6 bulan. Jadi si mama mertuanya ini udah mulai nggak mau jaga. Alasannya si Kenan udah mulai aktif, jadi dia udah nggak kuat buat jagain. Jadi singkat cerita, Kenan datang ke rumah kami. Datang ke rumah kami, awal datang kayak anak-anak pada umumnya, cuma size-nya kecil. Terus pas udah mulai diserahin ke aku buat jaga, hal yang pertama dilakukan kan mandiin, bersihin anak ini. Terus pas pertama buka pampasnya, rasanya mau ya kalau mungkin yang di sini yang udah pernah punya anak tahu gimana rasanya kalau lihat bayi pantatnya merah-merah karena iritasi pampers. Ini bukan hanya merah-merah tapi sudah berdarah. Nah, jadi ya udah anak ini kami rawat 1 minggu pertama di rumah, udah mulai akrab sama anak pertama sama anak kedua saya. Yang pertama namanya Lexi, itu sekarang umur 14 tahun. Lexa yang kedua itu sekarang umur 9 tahun. Jadi main-main. Ada satu masa kita lagi duduk main-main di bawah, di lantai bawah. Terus kami kan ada pelihara 2 anjing. Terus anjing ini lagi main lari-lari. Terus pas satu anjing yang kecil, mini poodle gitu, dia duduk di kakinya si Kenan, tapi Kenan ini nggak ada respon sama sekali. Jadi aku bilang sama suamiku, kayaknya ada yang salah sama Kenan. Nanti coba kita pergi cek ke dokter mata. Udah kebesokan paginya pergi cek ke dokter mata. Setelah cek, dokter bilang kemungkinan anak ini yang matanya ini ada putih-putih, katarak. Dokter bilang kemungkinan katarak. Atau bisa jadi ini anak saraf matanya belum terhubung. Kalau di klinik mata sini, kami nggak punya alat buat cek. Jadi sama dokter direkomendasikan ke awal bros. Jadi dari awal bros, dokter sempat USG. Dokter bilang kami juga nggak punya alat buat ngecek keadaan si Kenan. Mudah-mudahan cuma katarak, karena kalau katarak itu gampang katanya. Tapi kalau
saraf matanya yang nggak terhubung, secepatnya ibu bagusnya bawa ke Jakarta. Karena kalau sekarang masih ada harapan, masih bisa di laser. Jadi ngomong sama suami, kayaknya 2 atau 3 hari setelahnya kita langsung bawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta, begitu dicek, dokter bilang hasil pemeriksaan kornea mata anak ini yang sebelah kiri itu udah stadium akhir, sebelah kanan itu 4A menuju 4B. Tapi dokter bilang di sini kami nggak vonis anak ibu buta, karena dari hasil pemeriksaan begitu kami dokter deketin dia masih menangis, dikasih senter dia masih malingkan mukanya. Jadi dokter bilang oke, nanti kita umur 1,5 tahun, ibu balik ke sini, kita periksa ulang katanya gitu. Ya udah, tapi dari pemeriksaan ini bukan hasil mata yang poin-poin utama yang kita dapat. Ternyata dari pemeriksaan dokter mata, anak ini mengalami gizi buruk. Gizi buruk, jadi dokter suruh kita tanya lagi sama orang tuanya, sebenarnya anak ini selain lahir prematur, pola dia rawat seperti apa. Jadi panggillah orang tuanya dan kita tanya, ngomong banyak. Terus dari situ baru tahu anak ini sebelum tinggal sama kami, cara susunya adalah dibikinin 60 mili dan kalau anaknya nangis bakal dikasih. Tapi kalau udah stop nangisnya bakal dicabut. Jadi ya kalau satu botol susu 60 ml itu kalau tahan 3 jam ya 3 jam baru dihabiskan, 4 jam baru dihabiskan. Nah, memang di awal-awal aku agak susah kasih susunya karena kan kalau kebiasaan aku bikin susu anak harus habiskan. Jadi sekarang ini kalau susu awal-awal itu lama sekali. Nah, jadi dari dokter mata yang di Jakarta kita tahu oh kondisi Canon ini sebenarnya dia selain matanya bermasalah, dia juga punya masalah gizi. Sebenarnya udah mulai mau kita bawa ke dokter buat cek kondisi keseluruhan. Tapi berhubung corona kan, awal-awal kan kita masih takut sekali untuk ke dokter. Ke rumah sakit itu bisa dibilang agak kurang berani karena papa mertua saya punya histori pernah kena bakteri, jadi untuk corona kita benar-benar jaga sekali. Ya udah depending dulu ke dokternya sambil di rumah mulai semenjak pulang dari Jakarta dia udah mulai mengkonsumsi produk-produknya yang dari Bisword. Sebelumnya saya juga mau thanks buat Bisword untuk produk-produknya karena mungkin kondisi Canon sekarang kurang lebih itu berkat dia pemakaian produk dari Bisword. Jadi setelah pulang Jakarta, kita rawat dia, nggak selang mungkin sekitar 1 atau 2 bulan, dia mulai batuk. Mulai batuk, karena tahu kondisinya prematur, kita juga ada ketakutan awalnya. Jadi begitu dia batuk, malam besok pagi kita udah bawa ke dokter. Udah bawa ke dokter, dokter anak bilang kondisi bagus Bu, paru-paru masih bersih, cuma ada dahak di tenggorokan. Nggak usah khawatir, dokter bukain resep. Udah bukain resep, pulang, karena pulang habis itu kan karena 1 malam sebelumnya itu si Kenan ini rewel sekali. Suami aku bilang, ya udah kamu istirahat, biar si Kenan dijaga sama si Anti. Mamanya ini namanya Anti. Jadi suami aku panggil mama kandungnya buat ke rumah buat bantu jaga. Jadi 1 hari itu anak ini main sama mama kandungnya. Jadi waktu hari itu aku nggak turun-turun liatin dia karena anak ini kalau udah dengar suara aku dia nggak mau lagi sama mamanya. Nah jadi kalau mamanya datang main ke rumah, aku usahain nggak turun liatin anak ini. Karena kalau dengar suara aku pasti nangis nggak mau, pasti langsung mau minta gendong. Jadi 1 hari itu aku istirahat, anak ini sama mamanya di bawah. Terus karena udah mulai maghrib, suamiku pulang, terus suamiku bilang, ya udah Mei kita antar si Anti
pulang, si Kenan kan udah bobo. Ya udah dia bobo kayak biasanya. Jadi ditaruh mamanya di baby box. Suamiku bilang ya udah Mi temenin ya sekalian nanti kita beli sate. Mamanya ngekos dari rumah kami ini dekat sekali, paling nggak sampai 2 menit lah kalau bawa mobil. Jadi antar mamanya, terus kita balik ke rumah itu kayaknya nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit berani ditinggal karena di rumah ramai sekali. Ada mama mertua, mbak juga. Tapi salahnya saya sama suami, kita pesan. Karena si anak ini semalamnya kurang tidur, posisi dia lagi tidur, kita pesenin Kenan bobo, Cece sama Koko jangan berisik, main di bawah aja. Nah, jadi selama kami pergi, ya udah mama mertua saya sempat naik ke atas, buka pintu lihat, oh Kenan tidur karena posisinya dia biasa tidur tengkurap. Jadi pas aku pulang, suamiku bilang, tanya si Lexa, si Kenan nangis? Enggak ada suaranya. Terus suamiku bilang, kayaknya ada yang nggak biasanya, Mei. Coba liatin si Kenan, katanya. Begitu saya naik, pas lihat menuju ke baby box, posisi tengkurap, kepala udah di bawah bantal, aku angkat, ternyata badannya udah dingin. Pas aku balikin, mukanya udah biru semua. Jantungnya udah nggak ada lagi. Jadi saat itu juga aku pergi suamiku, kita ke emergency rumah sakit. Kebetulan rumah kami ke rumah sakit itu dekat. Sampai ke emergency, ya kita cerita ke dokter kondisinya gimana, berapa lama tidak bernapas, kita juga nggak tahu. Pertolongan pertama dipacu jantung. Selang nggak sampai 10 menit kita dipanggil ke ruangan, terus dokter bilang sekarang detak jantung udah ada, nafas udah ada, tapi dibantu dengan ventilator. Terus karena kondisi corona juga, begitu dia udah terpasang ventilator, anak ini kan harusnya masuk ke ICU. Tapi karena dia datang dengan kondisi gagal nafas, prosedur rumah sakit mengharuskan dia diisolasi sampai dengan hasil swab-nya keluar. Padahal di waktu di emergency, anak ini udah mulai bangun, udah batuk, terus waktu sebelum dipindahin ke ruang isolasi, aku sempat ngomong, Dek, Mama nggak bisa jaga, nanti Dedek sama suster dulu ya, nanti beberapa hari aja, nanti Mama jaga Dedek. Dia masih jawab, masih ada gu. Oh, malam itu gimana kita usahain dia nggak masuk ke ruang isolasi, tapi memang prosedur rumah sakit dia harus diisolasi sampai hasil swab keluar. Oke, hari pertama dia diisolasi itu masih respon. Dia pakai ventilator, masih ada nafas spontan, disupport pakai ventilator. Sampai hari keempat hasil swab dia negatif, baru turun ke ruang ICU. Tapi begitu dia turun di ruang ICU, yang disayangkan adalah dia udah nggak ada kendali buat nafasnya. Jadi full dia nafas itu pakai mesin. Jadi kalau Butches bisa bantu untuk yang foto ini pertama. Kelihatan? Nah, yang foto yang pertama. Ini kelihatan nggak, Yo? Mungkin bisa digedein. Bentar ya, sebentar. Nah, jadi setelah 4 hari dia diisolasi kan dia turun ke ruang ICU. Di ICU itu yang awalnya dia punya nafas spontan, di ruang diisolasi dia punya nafas spontan, disupport pakai ventilator, turun ICU ternyata kondisinya memburuk. Kondisinya memburuk itu dia nafas udah full pakai ventilator, terus kalau bisa dilihat di dadanya itu biru-biru, itu beberapa kali dia sempat hilang nafas juga, jadi sempat pacu lagi jantungnya beberapa kali. Ya di ICU juga sempat 1 kali. Kalau dilihat kondisinya gini, anaknya gemuk. Padahal bukan gemuk. Ini selama dia di ruang isolasi, kan di infus, cairannya nggak keluar sama sekali. Jadi dia tuh kayak bukan gebuk, tapi bengkak air. Terus kakinya juga bengkak-bengkak gitu. Nah, ini hari pertama dia turun ke ruang ICU. Jadi waktu dia turun,
kita udah izin sama dokter untuk pasang kuantum di ruang ICU. Nah, mungkin bisa dibantu untuk slide foto berikutnya, Bu. Nah, ini kondisi dia setelah di ruang perawatan. Setelah kurang lebih 2 minggu di ICU. Dengan kondisi dia nggak mampu pipis sendiri. Terus ini yang awalnya dia nafas pakai ventilator dari mulut, tapi karena dari mulut nggak bisa lewat dari 14 hari, di hari ke-10 itu dokter udah panggil kita. Dokter bilang, Bu, Pak, anak ini kondisinya kalau bisa dibilang lumayan berat. Kalau kita ngomong persentase, anak ibu kemungkinan cuma 30% bisa bertahan hidup. Nah, jadi waktu dokter bilang kayak gitu, sebenarnya kita udah mau tarik dari rumah sakit, mau pindahin ke rumah sakit lain. Tapi karena corona, yang nggak bisa. Terus kita juga sempat tanya ke beberapa dokter. Terus ceritain anak ini gimana. Dokter bilang, yang dilakukan rumah sakit itu sudah yang paling tepat, Bu. Kalau dengan kondisi yang orang nggak nafas itu 3 menit aja nggak sampai ke otak oksigen, itu udah bahaya sekali. Kalau anak ibu bisa bertahan sampai sekarang itu luar biasa. Jadi begitu setelah 2 minggu di ICU dia mulai turun ke ruang perawatan. Karena menurut dokter anak ini udah kesempatan hidupnya kecil, jadi kami merasa di rumah sakit itu ya jamnya dia minum obat dia dikasih obat, tapi nggak ada perlakuan, maksudnya nggak ada tindakan yang bisa membuat anak ini kondisinya jauh lebih baik. Nah, jadi ini setelah turun ke ruang perawatan dan mulai konsumsi alfa meta, karena dari dokter bilang untuk kondisi anak ibu sebenarnya nggak ada obat karena secara organ tubuh dia bagus, cuma karena dia nggak bernafas, kemungkinan sel di otaknya itu ada yang kena. Jadi waktu dia di ruang ICU itu dia sama sekali nggak, ya mungkin dia kalau mau ngadu dia nangis itu cuma air matanya yang keluar. Kok dinyanyiin dia tahu, kok kita datang dia tahu, dia cuma bisa keluar air mata. Kalau dia ke ruang perawatan, mulai waktu di ICU kita bilang sama dokter kita mau kasih dia minum ada vitamin buat sel tubuhnya. Dokter tolak sama sekali. Dokter bilang kondisi anak ibu belum stabil, belum bisa konsumsi apa-apa. Nah, jadi kalau udah turun di ruang perawatan, kita mulai diajarin buat merawat sendiri. Nah, di situ kami mulai kasih dia minum alfa meta. Dan perlahan dia udah mulai membaik. Cuma untuk kondisi tubuh, dia suhu tubuhnya nggak pernah mau turun. Paling rendah itu 38,5. Sampai dia dirawat, berarti 14 hari, 18 hari, sekitar 8 hari di ruang perawatan, kayaknya anak ini nggak ada kemajuan, jadi terus kita lihat juga hari-hari dia diambil darah, hari-hari ditusuk sana sini, badannya itu kasihan sekali sampai badannya memar-memar, merah-merah semua. Jadi ngomong sama suami, mungkin ada bagusnya Kenan kita bawa pulang dan rawat di rumah, karena selama dia di rumah sakit, saya merasa kalau yang dilakukan suster itu saya mampu lakukan di rumah. Oke, jadi dengan kondisi Kenan yang masih demam, kita pulang paksa. Jadi statusnya anak ini kita minta pulang secara paksa. Jadi pulang ke rumah dengan kondisi si baby ini, dia pipis belum bisa, pipis pakai selang, terpasang tracheostomy. Jadi ini bisa dilihat dia yang di tenggorokan di lehernya itu adalah bypass, jadi oksigen dibuka ke paru-parunya langsung. Dan dia juga minumnya lewat selang. Nah, ini kondisi pertama dia pulang yang tadi Bu Tris kasih lihat itu adalah kondisi awal dia pulang. Dan ini adalah perawatan dia di rumah. Selama di rumah, ini
kurang lebih 2 minggu setelah dia dirawat di rumah. Dia mulai merespon sekali, tangannya itu kalau bisa dilihat itu diikat karena dia mulai pandai tarik ini tracheostominya. Jadi kalau nggak diikat dia bisa tarik oksigennya. Sedangkan oksigennya itu belum stabil. Jadi kalau di ruang perawatan itu dari dia di ICU dia butuh 8 bar. Saat dia pulang setelah pakai kuantum, pakai center, pakai alpha meta juga, kondisi oksigennya itu 1,5 bar. Jadi 1,5 bar kita buat dia pulang. Di rumah masih pakai oksigen, masih dirawat. Kalau obat-obat dari rumah sakit masih tetap diminum. Cuma di rumah lebih kita bisa jemur. Bu, boleh ke foto yang sebelumnya, Bu? Nah, jadi kalau bisa dilihat ini itu ada selang pipisnya yang keluar, selang pipis, tracheostomi, dan dia minum pakai susu, susunya pakai selang. Dan setelah dirawat di rumah sekitar 2 minggu, nggak sampai 3 minggu, ternyata nggak tahu kenapa saya sering ngeliatin kok ini selang pipisnya lepas. Jadi karena sering lihat dia lepas kan bawa dia ke emergency lagi, pasang selang pipis yang baru. Pulang ke rumah, kok sering lepas lagi, padahal di rumah sakit nggak pernah lepas. Jadi aku perhatiin kenapa ini selang pipis bisa lepas. Terus pas dia lepas, aku coba nggak bawa balik ke emergency buat pasang selangnya. Aku mau lihat, ternyata secara nggak tahu kapan mulainya juga ternyata ini anak udah mulai bisa pipis sendiri. Yang awalnya sebelum waktu dia masih di ruang perawatan itu dokter bilang anak ini harus dioperasi buka selang pipisnya karena dia nggak mampu pipis sendiri, kata dokter kalau nggak dioperasi dia nggak bakalan bisa pipis sendiri. Nah, jadi pas udah pulang ke rumah nggak tahu ternyata perlahan dia bisa pipis sendiri. Nah, ini kalau perawatannya di rumah, jadi setiap pagi itu kalau ada matahari aku keluarin, aku jemur, terus digosok-gosok pakai alfaspin juga. Dan ini mulai diajarin dia lepas pakai oksigennya. Ini kan terkadang aku masih pakai oksigen, terus lihat kalau saturasinya bagus, oksigennya bagus, aku bukain, terus kalau mulai drop lagi, aku pasang lagi oksigennya. Nah, ini waktu ini belum lama, jadi kalau sekarang dia udah kondisi sekarang udah lepas tracheostomi, pipisnya udah normal, terus sekarang juga dia udah belajar tengkurap, udah belajar duduk, udah belajar ngomong lagi. Sekarang kalau sekarang udah bisa gitu. Yang awalnya dokter bilang waktu di ICU, waktu sebelum kita pasang tracheostomi, dokter bilang, dokter udah sempat suruh kita pikirkan lagi apakah anak ini masih mau terus dipertahankan pakai mesin atau mau udah dilepaskan aja. Jadi waktu dokter bilang gitu, kami cuma bilang dok tolong lakukan terbaik, sisanya biar kami usaha, biar kami yang rawat anak ini. Dokter bilang, ibu kalaupun anak ini bertahan, anak ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain, anak ini cuma bisa terbaring di atas tempat tidur. Terus saya juga sempat berembuk sama suami saya, terus suami saya bilang nggak apa-apa nih, kalau memang Kenan sampai sekarang masih ada, ya karena dia berusaha bolak-balik, dia sempat hilang nafas, kenapa dia masih bisa bertahan, karena dia masih mau sama kita. Ya udah, kita nggak ada perlakukan terbaik, dan ya puji Tuhan, ya kalau bisa dilihat kondisi Kenan sekarang, dokter juga nggak pernah menyangka. Jadi setiap kali saya bawa Kenan kontrol kan, dia setelah bawa pulang sekitar 4 bulan, aku bawa dia kontrol lagi, dilakukan pengecekan, ternyata anak ini ada penyakit epilepsinya. Nah, jadi sering kontrol dosis epilepsinya, dokter selalu bilang, Dek, badanmu ini gemes, dokter lihatnya kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat, dia mulai tengkurap, belajar angkat kepala, jadi yang awalnya dokter bilang, anak ini udah nggak ada harapan lagi, kalaupun ada harapan, kalaupun dia bisa bertahan, bakal sakit-sakitan, bakal terus di tempat tidur. Ya, sekarang Kenan membuktikan dia mulai belajar lagi kayak anak-anak
ya pada umumnya mulai makan, mulai belajar ngomong lagi, belajar bergerak, belajar duduk. Ya, saya sama keluarga mau mengucapkan terima kasih juga ya buat Bisword untuk produk-produknya, buat FFG ya, karena tanpa FFG mungkin kami juga waktu dokter meminta kami untuk ikhlas, mungkin kami bakal lakukan hal itu. Tapi waktu di titik saya merasa Tuhan tolong kasih petunjuk lah, kasih tolong yang terbaik. Karena ada satu masa saya juga kayaknya sedih banget lihat si Kenan, nggak tahan lihat kondisi dia ditusuk sana sini setiap hari, apalagi waktu pernah lihat dia hilang nafas lagi, ditekan lagi dadanya, sampai pernah saya ngomong sama salah satu leader saya sharing di grup saya bilang, Bu, saya beradopsi anak dengan kondisi gini, dan waktu itu support dari keluarga FFG itu yang benar-benar menguatkan kami saat itu sampai dengan saat ini. Ya, jadi kalau kami, saya pribadi, suami, sama anak-anak mau say thank you sama leader-leader saya yang waktu itu jadi sumber kekuatan kami untuk terus merawat anak ini sampai sekarang. Ya, sharing saya paling sampai situ, Putri. Thank you FFG, thank you Bisword buat produknya. Wow, saya speechless lah. Saya bilang gitu. Tepuk tangan semua buat Yuli ya, teman-teman. Kalau ibu yang lihat ini gitu ya, semua ibu bener nggak? Ya kan? Saya tuh sampai miris gitu. Thank you for sharing Yul. Thank you. Kita doakan ya semua teman-teman supaya Kenan tetap tambah sehat gitu ya, menjadi lebih baik dan lebih baik gitu. Thank you for sharing Yuli. A bit emosional ya. So that's the miracle. Makanya kenapa akhirnya saya pilih judul ini, Bapak Ibu, My Son, My Miracle. Right? Dan miracle itu terbantu lewat tadi adalah lewat produk-produk yang tadi Yuli bilang ya, produknya Bisword, dan juga lewat komunitas FFG. Oke, nah sekarang saya mau sharing yuk, apa sih produk tadi yang Yuli ceritain gitu ya. Oke ya, brother sisters, let's open mind, open heart. Thank you for the gift Yuli. Ini adalah sharing luar biasa buat semua ibu dan semua bapak ya. Karena anak-anak kita adalah miracle. Oke. Saya coba ke sini tadi sampai mana? Oh, ini dia ya. Oke. Now, habis sharing dari Yuli, coba deh kita masuk ke sini. Apa sih rahasia hidup sehat untuk semua umur itu sebenarnya? Nah, ternyata ini, brother sister. Ya. Jaga pH tubuh. Terus jaga tingkat oksigen, kayak tadi kan Yuli bilang gitu ya, dan jaga pikiran supaya jangan stres juga ya. Tadi kan anak-anak prematur itu seperti tadi sharing saya di screen awal adalah karena organnya belum sempurna, itu menjadi lebih rentan terhadap penyakit, terutama tadi pernapasan, jantung ya. Now, saya cepat aja nih karena ini ya. Ini adalah yang tadi Yuli bilang tentang alpha spin yang tadi nyala-nyala yang ada di seputarnya Kenan. Ya, ini yang nomor 2 nih. Tadi dari yang sharing sebelumnya ya, ini ya tentang menjaga oksigen dan juga IMF untuk melindungi dari IMF karena kalau lagi sakit itu sangat rentan gitu. Nah, ini adalah alpha spin generasi kedua, revolusi perlindungan lingkungan dari IMF, membuat jadinya lingkungannya harmonis. Oke. Nah, alpha spin yang generasi 2 itu adalah ini, tampilannya elegan. So, ini dia yang di sebelah kiri, aksesoris elegan dan lengkap. Jadi ada kotaknya juga bagus gitu ya. Ada buku panduan di dalamnya, ada kartu ID, ini baru, dan ada pelindung silikon. Oke, jadi kalau dilihat kayak gini. Nah, ini saya udah punya nih ya, alpha spin generasi 2. Kemudian, dia juga punya desain geometris baru.
ada 7 lingkaran spin dan bentuknya bintang. Dilihat ya, ini spinning tapi juga bintang untuk energi pusaran. Sehingga ini membuat fokus aliran dan titik transfer untuk cairan. Oke, sehingga ini fokusnya nanti ke dalam sini cairannya ya. Nah, juga memberdayakan fungsi kesehatan, diberdayakan, di-empower. Apa yang di-empower? Mengharmonisasikan efek frekuensi. Ini di-induce ya, di-induce nih dengan frekuensi berputar spinning sehingga membentuk medan energi kuantum. Tadi Yuli bilang gitu, dipasang menjadi kuantum sejak di ICU. Kemudian harmonisasi frekuensi untuk membentuk frekuensi gelombangnya alfa. Ini adalah gelombang alfa yang membuat semuanya harmonis sehingga koordinasi sel tubuh yang lebih baik. Makanya kenapa sekarang Canon udah bisa mulai menggerakkan badannya. Keren banget kan? Sehingga kata Yuli gitu, pada saat di ICU itu dan beberapa saat di ruang perawatan itu nggak bisa bergerak badannya. Kemudian mulailah beberapa hari kemudian, lihat ya ini cepet loh. Untuk seorang bayi yang umurnya masih 6 bulan, prematur 6 bulan, kemudian 6 bulan kemudian setelah lahir, berhenti napas. Oke? Berhenti jantung. Sehingga menjadi kembali sehat seperti sekarang, bisa napas normal tanpa bantuan. Wow, saya bilang gitu, itu kan blessing banget ya. Ternyata dibantu juga adalah dengan ini, alpha spin. Mengembalikan juga optimalkan frekuensi dan melindungi dari efek bahaya IMF. Dan apa? Memberdayakan struktur air. Ya, jadi buat air lebih stabil strukturnya, lebih baik. Mempromosikan penyerapan sel lebih baik, ya, meningkatkan distribusi oksigen dalam darah sehingga kesehatan secara umum lebih baik. Ya, ini alpha spin luar biasa loh. Ya, kemudian ada memberdayakan fungsi kesehatan secara umum ya. Nah, ini buat semuanya nih, memberdayakan efek anti penuaan. Karena merangsang pembentukan elektron bebas dalam cairan, meningkatkan sifat antioksidan, dan efek positif terhadap anti-aging. Yang di sebelah kanan, brother sister, coba dilihat ya, ini perbandingan untuk air minum biasa, yang tanpa alpha spin dengan alpha spin. Oke? Ternyata dengan dikasih alpha spin, lihat ya, ini kayak gini. Makanya saya langsung semua air minum saya di rumah saya pakai alpha spin. Oke, ya. Ini alpha spin baru nih ya, generasi 2. Itu lebih banyak kemampuan antioksidannya, antioksidan. Sehingga elektron bebas berkurang sebanyak 76. Wow. Kebayang nggak? Kalau ini kita minum, artinya membantu meningkatkan kemampuan antioksidasi dalam badan, ya. Nah, ini yang canggih banget karena sekarang alpha spin yang baru ini ada kromoterapi, terapi warna. Apa itu kromoterapi? Warna itu adalah energi semuanya. Gelombang warna itu beda-beda. Gelombang warna merah, ungu, biru, hijau, kuning, orange itu semua beda frekuensi. Nah, setiap cahaya itu bergetar frekuensi beda sehingga buat tubuh juga itu cocok. Meningkatkan keharmonisan tubuh ya. Lihat ya, itu kayak warna pelangi, bener nggak? Ini alpha spin ada warnanya. Kalau dilihat ya, warna alpha spin yang baru tuh begini kan? Ya. So kalau merah tuh apa? Mengaktifkan peredaran darah dan saraf. Ungu bantu detox dan relaksasi. Mengurangi stres yang biru ya, ketegangan tubuh. Biru muda menjadi lebih sejuk. Oke, menenangkan. Makanya kalau orang yang demam ditempelin tuh kayak tadi Kenan ya di rumah sakit, dia demamnya tinggi terus, lama-lama dia demamnya berkurang gitu. Regenerasi yang hijau ya. Terus yang kuning itu pembersihan tubuh dan pikiran, yang orange memberikan energi dan sistem pernapasan. Saya bilang siapapun yang belum punya alpha spin generasi 2 sebaiknya segera cari ya, hubungi orang terdekat yang mengundang kalian. Dan manfaatkan terapi warna ini. Karena terapi warna ini hanya ada di alpha spin baru. Alpha spin lama belum ada. Ya. Nah, terus bagaimana cara gunain ya? Yaitu bangun kuantum. Seperti tadi Yuli bilang, dia bangun 4. Oke. Begitu ada 4, itu menjadi quantum field, areanya menjadi harmonis, menjadi bebas dari efek EMF.
Kemudian taruh di air ya, di jar di rumah atau di tumbler kemana-mana dibawa. Nah, terus tadi juga yang kayak Kenan adalah pakein ini buat terapi. Tuh, saya punya tuh. Ya, ini dalamnya Alphafin generasi 2 juga. Karena ada efek warna di sini. Terapi warna ditempelin. Tadi Kenan ini tempelin di kepala, ya, ada tempelin di manapun area yang perlu diterapi. Oke, ini adalah kurang lebih manfaat Alphafin yang bisa dimanfaatkan ya untuk kesehatan kita. Yang kedua adalah tadi Yuli bilang, selama di rumah sakit pun begitu udah boleh makan, Kenan dikasih makan Alphameta. Apa itu Alphameta? Makanan sel. Ini adalah makanan sel semua bentuknya biji-bijian, ya, bukan daging-dagingan ternyata ya, makanan sel bukan daging-dagingan, bukan susu-susuan, bukan susu, tapi biji-bijian, oke? Nah, ini yang membuat pola makan tidak seimbang itu adalah kalau pola makannya sebelah kiri. Nah, itu dahsyat kan? Itu daging gitu ya. Oke, donat, gula ya, alkohol tadi, soda. Sedangkan yang kita perlu adalah kita mesti ini menjadi asidik. Kalau semakin ke kiri semakin asidik, semakin ke kanan semakin alkaline secara pH. Apa itu yang alkaline? Ini makanan-makanan dari dari tanah yang 5 warna. Nanti saya hubungin nama yang berikut ya. Makanan-makanan segar, sayuran dan buah, nggak ada daging kan di sini. Dan 5 warna itu menjadi alkaline, dan airnya air minum. Of course, air minum yang sehat. Yang kalau dilewatin Alphafin akan menjadi luar biasa. Ya. Oke. Ini dia kombinasi makanan sehat yang sebaiknya seperti ini. Jadi yang sifatnya basah itu alkaline itu yang tengah nih, sayuran. Ini kan semua 5 warna, benar nggak? Ada terong, kacang hijau, bayam, salad, jamur, ini beda-beda warna nih. Ini yang sehat. Sedangkan yang kita suka makan kebanyakan yang kiri dan kanan. Sebetulnya itu nggak sehat karena mengandung banyak asam ya. Nah, keseimbangannya harusnya begini, harus lebih banyak makanan yang bersifat basah 70% dan yang asam 30% aja. Oke. Yang terjadi itu apa sih? Gaya hidup perkotaan ya ini. Banyak orang makannya yang asidik, daging-dagingan ya, gitu ya. Juga yang bersoda-soda misalnya ya, atau yang legit-legit gitu ya, sehingga ya itulah sel tubuh kelaparan karena selnya nggak dikasih makan. Oke, nah ini penting sekali. Ini yang terjadi dengan kondisinya Kenan juga ya. Sel itu harus melakukan fungsi 4, pembuangan racun, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Ini adalah fungsi sel. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka sel itu menjadi sakit. Itu yang terjadi sama Kenan di awal. Tadi Yuli bilang kondisi nutrisinya buruk. Hanya dikasih susu kalau dia nangis. Kalau dia nggak nangis, nggak dikasih. Right? Ya mana cukup energinya di badan. Mana cukup selnya. Ya. Dan susu itu kan lebih ke dari daging. Ya, dari binatang. Bukan dari makanan sel. Right? Nah, ini yang makanan sel. Alphameta. Which is, Yuli tadi bilang bahwa sejak di rumah sakit pun, biarpun Kenannya belum bisa bergerak, udah dikasih Alphameta ya. Nah, ini yang nih saya mau gambarin. Alphameta itu mengandung alpha PSP dan bekerja bersama dengan enzim membuat bioenergi ATP ya, sehingga menjadi metabolisme lancar. Ini saya gambarin 2 yang hubungannya relevan sama topik malam ini adalah untuk ibu hamil dan anak-anak. Jadi sarannya adalah entarlah tunggu anak saya lahir aja baru saya kasih Alphameta. Bukan, ibu-ibu sejak dari dalam perut bayi itu kan udah perlu nutrisi. Tadi ingat ya, bagaimana mencegah supaya anak nggak lahir prematur. Maka ibu-ibunya yang sedang hamil itu, yang sedang membesarkan anak gitu dalam perutnya ya, dalam rahim kita semua, itu ibunya tanggung jawabnya adalah ini, memberi nutrisi pada anak yang dalam kandungan, bukan nunggu anaknya di luar. Ya. So, karena pada saat ibu hamil itu juga banyak sekali perubahan dalam tubuh perempuan. Benar nggak? Untuk persiapan ASI gitu ya. Untuk supaya ASI-nya juga nanti jadi lancar, supaya anaknya juga lahirnya sehat. Oke? Ya. Jadi ibu-ibu jangan nunggu sampai punya anak. Sebelum punya anak pun udah mesti minum Alphameta. Ini adalah saya sekilas
namanya ATP tadi ya, bahwa semua itu makanan sel itu ATP itu masuk ke dalam mitokondria. Yang warna ini nih, warna ungu ya. Nah, ini kalau saya gedein, nah ini mitokondria kayak begini yang ungu tadi. Nah, ini mitokondria. Oke, dia ada lubang-lubang membrannya nih, sehingga itu gula masuk. Oke ya, gula yang biasa dimakan, apalagi kalau misalnya bentuknya adalah nasi, daging gitu ya, gula, oke, maka bentuknya gede molekulnya, nggak bisa masuk ke dalam lubang membran. Nah, untuk bisa jadi kecil itu butuh energi namanya ATP. Butuh 35 ATP buat ngecilin yang hijau ini jadi kecil-kecil. Begitu udah keluar ini ya, keluar dari lubang ini, dia menghasilkan 36. Tapi kan tekor ya nggak? Untuk bisa keluar 36 butuh 35. Jadi cuma 1 dapatnya. Sedangkan alfa meta itu udah kecil dari sononya. Jadi udah nggak butuh 35 lagi, butuhnya hanya 0. Masuk zep, keluarnya 36. Lihat nggak bedanya? Ya, jadi daripada punya modal 35, mendingan nggak ada modal ya minum alfa meta. Nah, ini langsung 30 detik masuk ke dalam mitokondria. Ini yang terjadi dengan Kenan. Kenapa menyebabkan Kenan jadi recovery-nya cepat? Coba bayangin kalau cuma dipakai obat-obatan dokter aja. Ya, nggak secepat itu perbaikan sel. Perbaikan sel, ya, karena selnya dikasih makan. Nah, alfa meta buat siapa? Ya ini, untuk semua orang, semua usia, supaya menjadi sehat. Oke, nah, konsumsinya gimana? Campurin 1 sendok, aduk, minum 3 kali sehari dalam 3 bulan pertama. Kalau dalam kondisi sakit, diperbanyak. Jangan cuma 3 kali, 5 kali juga oke. Ya, setelah itu bisa di-maintain. Nah, yang kedua adalah, saya mau sharing juga tentang produk yang berikut, itu adalah Phytomax. Dari Phytonutrient ya. Tadi Yuli sempat bilang, iya nih lagi COVID, jadi banyak tantangan gitu ya, untuk bahkan untuk bisa masuk rumah sakit aja mesti dites dulu. Nah, Phytomax ini juga membantu tadi menjadi makanan yang sifatnya alkaline. Makanan dari sayur-sayuran dan buah yang sifatnya 5 warna tadi. Nah, ini relevan. Jadi berhubungan misalnya, aduh, anak-anak ya, pada umumnya anak-anak saya ngomong, nggak mau makan sayur kan? Ya aduh, boro-boro deh makan sayur. Kalaupun mau, mesti dipaksa lama. Udah dipaksa, juga makannya nggak banyak. That's typical anak-anak zaman sekarang. Mereka lebih suka burger, ya kan? Donat, McDonald's gitu ya. Daripada suruh makanan bener-bener sayuran dan buah. Ini jawabannya buat anak-anak. Ini jawabannya untuk memenuhi kebutuhan alkalinnya mereka, sayuran 5 warna. Ya. Apa isinya? Itu adalah phytonutrient. Apa itu phytonutrient? Itu adalah senyawa yang hanya ada dari tanaman, warna alami. Dan itu tugasnya adalah mengurangi penyakit. You see, buktinya apa ya? Phytonutrient sangat bermanfaat ya. Kan itu namanya tumbuhan, ada yang tumbuh di daerah yang panas banget kayak kaktus. Ada yang dingin banget nih, kayak di Alpine nih, dingin banget nih. Ini pegunungan Alpine tuh tinggi sekali ya. Ada juga pohon-pohon yang secara nggak ada yang itu, tiba-tiba ada pohon yang kepotong, keiris, segala macam. Kok bisa ya pohon itu tetap sehat? Karena mereka mempunyai phytonutrient. Nah ini, kalau ini ada dalam tubuh kita, bayangin nggak? Kalau ini ada dalam tubuh anak-anak kita, sehingga sel tubuh anak-anak itu bisa proteksi dan bisa menyembuhkan diri karena punya phytonutrient dalam tubuh anak-anak. Ya. Nah, sekarang apa sumber warnanya? Ada 5 warna. Ini harusnya begini nih makanan tiap hari. Nih menurut WHO harus konsumsi warna bervariasi 5 dan harus 400 gram per hari, beberapa kali sehari. Lah kalau anak-anak coba ya. Kita aja belum tentu, benar nggak? Orang tua aja belum. Ini hasil WHO. Ternyata ini tidak cukup makan. Nggak cukup makannya. Nggak cukup. Kalau anak-anak aja nggak cukup, apalagi kalau orang tua aja nggak cukup, apalagi anak-anak. Bener ya? Nah sekarang mau nggak solusinya? Gimana supaya anak-anak kita konsumsi 5 warna sumber fitonutrien? Ini adalah manfaatnya fitonutrien. Oh, antioksidan, kekebalan tubuh, antimikroba, anti tumor. Ya, ada enzim, efek gula darah, kolesterol, wow, aktivitas hormon. Nah, ini semua ada manfaatnya fitonutrien di sini, di Phytomax. Ya, bentuknya begini. Tinggal nanti ditetes aja. Tetesin ke dalam air.
Oke. Jadi kalau saya ini demo sedikit ya, karena gampang. Begini, air tek 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 tetes 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 10 tetes. Dah, gampang kan buat anak-anak? Nggak usah diuber suruh makan sayuran kan, saya gitu anak-anak kadang-kadang mesti diuber, ditongkrongin, dimarahin, baru dia makan sayuran. Sekarang mah nggak usah, kasih air minum tetesin. Anak saya pokoknya tiap kali minum, anak saya sekarang ya, Ryan udah cukup besar gitu. Berapa tetes kok? 10. Dia ngitung sendiri tuh tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 10 baru dia minum. Gampang nggak? Daripada saya tarik urat, Ryan makan sayuran, tarik urat. Kalau sekarang nggak usah tarik urat, tetes aja. Mau minum berapa kali pun di rumah, yang penting sebelum minum tetes. Nah itu dia. Ini bermanfaat buat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, mengcover 5 warna. Actually, ini Vitalmax dari 22 sayuran dan buah. 22, 5 warna. Keren. Ya. Oke. Terus, jadi gabungannya apa? Ya ini. Deng, 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 deng. Alpha Meta untuk makanan sel dan Vitalmax untuk proteksi. 2. Makanan sel buat selnya jadi sehat, dan ini untuk proteksi selnya supaya nggak sakit dari virus, terutama lagi sekarang ya. Oke, itu adalah sharing saya. Thank you untuk mendengarkan sharing dari saya. Saya kembalikan kepada Jason, kepada MC yang ganteng. Okay, thank you, Butris. Thank you very much for the sharing. Thank you very much for the information. Keren banget ya. Tadi ceritanya dari Bu Yuli. So amazing, such a miracle baby. Jadi Bro and Sis, Bapak Ibu sekarang udah tahu ya miracle son-nya itu seperti apa, dari seseorang, dari sebuah anak yang lahir prematur hanya 6 bulan saja, tampaknya nggak apa-apa, biasa aja. Tapi sewaktu tiba-tiba gagal nafas, nggak bisa nafas, dingin badannya, jantungnya berhenti, itu semua gara-gara satu prematur, badannya tidak ready untuk ada gitu kan. Habis itu ditambah lagi nutrisinya kurang. Tapi hanya dengan Alphaspin dan Alphameta, recovery-nya sangat-sangat cepat. Walaupun dokter sudah bilang ini udah nggak ada hope lagi, udah nggak bisa lagi. Kalau bisa direlain aja. Tapi enggak, hanya 6 bulan kemudian si Canon udah bisa rayain ulang tahun yang pertamanya. Jadi dahsyat banget dan udah mulai bisa bergerak, ngomong gitu ya. Nah, jadi Bro Inci, saya mau info tentang satu info yang sangat-sangat dahsyat, kalau misalnya bisa dilihat di slide ini. Ya, untuk hanya sampai tanggal 9 saja. Ya, jadi untuk Alphameta, bagi yang tertarik, kami ada promo beli 4 botol mendapatkan 1 botol gratis Alphameta. Ya, 1 botol dengan harga 1.232. Jadi 4 botol hanya sekitar 4 juta, tidak sampai 5 juta, dan Anda mendapatkan 1 gratis Alphameta seharga 1.200.000. Dan juga tadi kata Butris, ada produk yang baru ya, Alphaspin 2.0. Alphaspin 1 aja sudah so amazing, bisa membantu Canon untuk sembuh lebih cepat lagi, meningkatkan oksigen dalam tubuh, bisa lebih fit lagi. Nah, sekarang 2.0 dengan chromotherapy. Nah, ini hanya ini produk inden ya. Jadi karena produk ini baru di launching minggu lalu, hanya dalam 15 menit saja sold out di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu, Bro and Sis, kalau mau minat tentang produk ini bisa beli, tapi inden sampai bulan Juni. Ya, paketnya adalah mendapatkan 5 Alphaspin, ya, mendapatkan 1 Alphaspin mini senilai 8,3 juta. Ya, dengan total barang ini sekitar 44 juta. Ya, untuk 5 paket mendapatkan 1 Alphaspin mini seharga 8,3 juta. Dan ini hanya promo inden dan hanya untuk waktu yang sangat-sangat singkat dan limited ya. Ingat, ini limited sekali di seluruh dunia, hanya 15 menit saja, minggu lalu langsung sold out gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, promonya hanya
sebentar saja dan limited units gitu karena hot banget itemnya. Jadi Bro and Sis, Bapak Ibu yang mau produk ini boleh langsung tanya saja kepada yang mengundang. Dan itu saja dari kami malam ini. Terima kasih sudah hadiri acara webinar ini, Natural Health Webinar tentang My Son and My Miracle. Semoga informasi-informasi yang kami berikan malam ini sangat-sangat berguna, bermanfaat, dan jika merasa, wah ini sesuatu yang menarik nih, sesuatu yang dahsyat, jangan simpen sendiri aja, jangan beli sendiri aja, tapi juga beritahu keluarga, teman, kerabat, orang di kantor, kerja. Nah, karena kalau misalnya sesuatu yang bagus, nggak bisa kita simpan sendiri. Kita harus berikan kepada orang lain juga, gitu. Jadi itu aja dari kami. Sampai situ webinarnya. See you next time. Goodbye. Thank you, Jason. Thank you. Thank you, Jason. Thank you, Butris. Sama-sama. Thank you semua. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you semua. Happy Mother's Day. Thank you very much.